Nah, jadi lingkungan pendidikan itu juga sangat mempengaruhi. Tadi saya katakan, tapi kalau kita lihat di ITB itu kan ya macam itu ya, termasuk terkenal ini kan, termasuk religius. Tapi nggak tahu lah lingkungan tadi, apakah dia teman, apa dia dari S1 lah itu ya. Kemudian sampai di S2 di Oklahoma tadi. Nah, apakah beliau itu dikelilingi oleh teman-teman yang hanya mengejar dan bersaing soal skor tanpa core value, khususnya tentang ini, tentang nilai spiritual gitu. Nah, hidupnya itu bisa sangat hedonis ya, kemudian sekuler dan juga berorientasi jangka pendek, hanya mengejar tujuan di dunia fana, tidak memikirkan bagaimana tujuan hidup setelah itu. Ini kalau saya raba ya, hanya dari sedikit cuitan tadi ya, hanya sedikit dari apa yang dituliskan itu, saya kira saya kok sementara bisa menyimpulkan semacam itu. Ya semoga kesimpulan saya keliru aja, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi kalau bukan channelnya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini penghujung Ramadan nih Prof. Iya, siap. Tapi, tinggal beberapa hari ya. Betul sekali, ya. Tapi harusnya kan kita tuh semakin meningkat nih Prof. Biasanya akhir-akhir itu makin meningkat nih eskalasinya. Tapi sekarang itu kita diuji dengan satu tulisan dari FB ya. Ini yang keluar dari tangannya Prof. Budi Santosa Purwokartiko. Ya. Iya. Jadi viral status Facebook ya seorang profesor yang dinilai oleh netizen itu rasis, bahkan menyebutnya fasis. Jadi bahkan Pak Ismail Fahmi ya, Drone Emprit itu menyebutnya sebagai xenophobic ya, benci pada orang asing. Jadi namanya itu Prof Budi ya, Budi Santosa, yang merupakan rektor ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Ini tahun terakhir beliau kalau menjabat, kalau tidak salah menjabat 2022. Nah, dalam statusnya dia menceritakan soal pengalaman dia ya mewawancarai mahasiswa yang ikut LPDP. Namun tentu ini menjadi aneh itu. Ketika kita sampai pada kalimat tidak bicara soal langit ya, atau kehidupan sesudah mati. Nah, pilihan kata-katanya jauh dari kata-kata langit, insya Allah, barokallah, syiar, qadalullah. Ini dia melakukan semacam apa bisa disebut sinisme ya, Prof. Sinisme terhadap kalimat-kalimat Islam. Sampai pada kalimat ini, Prof. Ada kalimat yang cukup menohok ya, membuat saya juga kaget ya. Dia menulis kayak gini. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open-minded. Dia melakukan perbandingan, komparasi yang sekaligus ya istilahnya mendiskreditkan ya, bisa dibilang nadanya itu terhadap kita. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Sebagai awam, saya tentu sedih dengan kalimat rasisme, bahkan xenofobik ya. Ini masuk ke ruang akademis. Bahkan kalimat jahat itu keluar dari ketikan jari seorang rektor, yang mana ini pucuk pimpinan dari perguruan tinggi. Apa tanggapan Prof. Suteki terkait dengan hal ini? Ya baik, saya juga ikut prihatin ya, tapi mungkin kayak ada apa itu namanya ungkapan yang menyatakan ya sesama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Ini sesama profesor dilarang saling apa ini? Tapi bagi saya bukan itulah. Oke, saya profesor, beliau juga profesor, tapi karena ini menyangkut hal yang menurut saya itu penting ya untuk persatuan, kesatuan, ya integrasi, harmoni bangsa ini, itu maka apalagi kok menyangkut soal Islam yang kita komitmen ya terhadap itu, kita harus membelanya. Kan itu kan prinsipnya. Betul, maka mau nggak mau saya harus memberikan komentar di sini. Nah kalau kita lihat track record-nya, Prof. Budi Santosa Purwokartiko itu kan sering ke luar negeri, bahkan studinya juga di luar negeri kan, jadi dosen tamu dan seterusnya. Kalau saya lihat mungkin nggak tahu ya, kalau kita lihat di sini, kalau jadi mahasiswa
yang kupu-kupu, ya kupu-kupu itu kuliah pulang, itu biasanya nggak open mind juga. Kalau ini saya katakan juga nggak open mind. Kalau menilai orang nggak open mind, beliau juga nggak open mind gitu ya. Terutama terhadap keragaman, apalagi terhadap keyakinan, ya itu nggak open mind gitu. Nah, orang kuliah pulang itu kan biasanya tidak suka mempunyai tantangan, ya. Tidak suka tantangan, tidak suka ikut organisasi yang dalam tanda kutip itu ekstrim dalam arti memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Betul. Jadi kata ekstrim itu jangan Anda katakan salah terus, enggak. Nah ini memang harus ada koordinat di mana itu ya, terutama lah barang hal yang umum saja, kebenaran dan keadilan. Wes ngono wae. Ya itu yang paling bisa kita pegang. Nah istilah saya ya bisa jadi ya beliau tuh kurang jauh mainnya, meskipun sudah sampai Amerika Serikat ya, di Oklahoma, Amerika Serikat ya studinya, beliau juga sampai sana, tapi saya mengatakan ini kurang jauh mainnya. Mainnya itu bukan hanya main soal pergi kemana, tapi main juga ya soal ya, mindset. Mestinya ketika ke luar negeri dia kan sudah terbiasa melihat keragaman kan, yang justru harusnya juga lebih demokratis dan tidak juga anti orang asing. Atau orang yang berbeda asal muasal ya, sekaligus apa? Tidak primordial, tidak rasis, tidak fasis, atau yang tadi sudah disinggung soal xenofobia yang saya katakan kesemuanya itu kalau kita lihat dari teks ya keseluruhan itu tampak di situ ada muncul namanya Islamofobia di situ. Nah, padahal beliau sendiri kan sebagai Muslim gitu ya. Sebagai Muslim beliau itu. Nah, sementara menurut saya manusia hidup itu kan ya butuh ideologi, tapi tidak semua ideologi itu kan mampu untuk menuntun manusia mencapai visi hidup, Mas, namanya. Apa itu? Visi hidup tuh not only di bumi ini gitu loh, tapi bagaimana hidup setelah mati atau kita sebut dengan kampung akhirat kan itu tuh. Iya, betul. Nah, saya kira hanya Islam yang boleh dikatakan sebagai ideologi, terutama kalau kita ngomong soal mabda itu ya, lebih kerennya kan itu soal mabda itu ya. Itu yang mampu untuk mewujudkan visi tersebut. Ini juga bukan soal rasis lagi, enggak. Saya bukan soal asobiah ya, enggak. Tapi memang kalau kita teliti lebih lanjut tuh mengenai teologinya, ibadahnya kan itu kan, juga sampai ke muamalahnya. Ini Islam itu sanggup untuk menuntun manusia itu untuk mencapai visi yang tadi saya katakan tidak hanya di kampung dunia tapi sampai kampung akhirat kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi saya nyatakan di sini mestinya Prof Budi itu juga lebih open mind ya, juga karena open mind saya katakan ini mestinya sebagai konsekuensi dari karena jauh mainnya kan itu tuh. Tapi ini dengan tulisan ini, maaf ya, dengan tulisan ini kalau saya melihat justru beliau tidak open mind, tapi justru tadi saya katakan lebih ke rasisme dan juga mengarah ke Islamofobia, meskipun beliau sendiri seorang Muslim. Baik, Prof. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan masuknya xenofobik atau Islamofobik di ranah akademis, ruang akademis, itu kalau kita taruhlah ada Tridharma perguruan tinggi, menurut jenengan itu sesuai nggak sih, Prof? Ya, itu tidak tidak sesuai itu ya. Ya ini kan menurut saya anehnya di sini, bagaimana seorang rektor itu, maaf ya, dalam tanda kutip itu tadi, wah saya mau ngomong itu nggak enak tuh, begitu tidak memahami gitu ya, tidak memahami dan kemudian memahami ini dunia akademis itu maksud saya. Seorang rektor harus memahami dunia akademis yang related itu apa dengan Indonesia gitu loh. Ini bukan negara sekuler kan itu. Betul. Tapi katanya juga bukan negara agama lah, makanya jadi negara bukannya repotnya di sini ya. Jadi bagaimana kemudian beliau itu, ini kita lihat negara kita ini, saya sering mengatakan kan sebagai religious nation state gitu Mas. Bagaimana beliau itu kemudian menarasikan pemikiran dan perasaannya macam itu. Apakah tidak memahami dan membaca dan memahami maksud saya apa tujuan pendidikan nasional kita. Nah, ini kita lihat apa? Ya Sisdiknas kan itu kan, ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Lalu kita punya kalau di perguruan tinggi punya undang-undang tentang perguruan tinggi. Itu undang-undang nomor 12 tahun 2012. Semua itu menyebutkan bahwa pendidikan nasional kita itu tidak hanya mengejar soal IQ, SQ hanya persoalan kebatinan tidak, tapi sudah sampai pada
sorry, bukan EQ, ya bukan IQ, Emotion. bukan EQ saya, tapi Yeah. sudah sampai di SQ. Untuk apa? Menghasilkan peserta didik yang bukan hanya pintar di dalam otak ya, tetapi juga istilahnya Emosi. itu beriman dan bertakwa. Ya. Nah, kalau Profesor Budi Santoso Purwokartiko itu membaca Undang-Undang Dasar 45 ya, konstitusi kita dan juga Undang-Undang HAM, pasti yang keluar dari pemikirannya itu kan, pemikiran juga perasaannya itu tidak mungkin mendiskreditkan salah satu apakah suku, ras, aliran dan agama dengan segala atribut yang dimilikinya. Itu tadi mengenai pakaian, ya, masuk pakaian ala gurun itu macam mana itu, termasuk ya pakaian tadi, bendera, bahasa, geografi. Kalau yang sebutan dengan pakaian ala gurun itu sudah nanti pakaian, bendera, bahasa, geografi, dan masuk semua itu. Betul, nah, betul. Yang aneh itu kan beliau justru sebaliknya menarasikan pemikiran dan perasaannya itu yang kalau saya boleh katakan tadi, sebagai seorang profesor tapi mengalami yang kita sebut namanya Islamofobia. Yang dari sisi dunia maupun ya terutama Amerika dan juga ya tadi tempat asalnya ya Amerika maupun di PBB sudah dikatakan ini harus diperangi. Kita ada resolusi PBB tentang anti Islamofobia dan juga Amerika sudah mempunyai kebijakan untuk memerangi Islamofobia. Oke, baik. Prof, secara tidak langsung kalau kita kembali ke status yang dia tulis ya, beliau kan kalau saya membaca seolah merendahkan muslimah berjilbab karena melakukan komparasi. Yang kemudian dia narasikan kalah jauh, tertinggal. Apakah ini sudah masuk tadi Islamofobia? Terus kemudian bagaimana sih sebetulnya dalam pandangan hukum, Prof? Saya kira model akademis yang lahir semacam ini ya, jadi semacam itu karena dilahirkan dari kompleksitas lingkungan dan juga kepentingan ya serta misi yang diusung. Bisa jadi lingkungan keluarganya, pendidikannya, kemudian masyarakat serta kantornya ya itu mungkin mendukung untuk hal yang demikian itu. Nah, kalau boleh dikatakan agak minir tadi kan hidup dalam istilahnya itu seperti katak dalam tempurung yang keluar pun itu nanti ke kolam katak yang keruh gitu loh. Nah itu kan repot itu. Gitu? Nah jadi lingkungan pendidikan itu juga sangat mempengaruhi. Tadi saya katakan. Tapi kalau kita lihat di ITB itu kan ya macam itu ya, termasuk terkenal ini kan, termasuk religius. Tapi nggak tahu lah lingkungan tadi, apakah dia teman, apa dia dari S1 lah itu ya. Kemudian sampai di S2 di Oklahoma tadi. Nah, apakah beliau itu dikelilingi oleh teman-teman yang hanya mengejar dan bersaing soal skor tanpa core value. Khususnya tentang ini, tentang nilai spiritual gitu. Nah, hidupnya itu bisa sangat hedonis ya, kemudian sekuler dan juga berorientasi jangka pendek. Hanya mengejar tujuan di dunia fana, tidak memikirkan bagaimana tujuan hidup setelah itu. Ini kalau saya raba ya, hanya dari sedikit cuitan tadi ya, hanya sedikit dari apa yang dituliskan itu, saya kira saya kok sementara bisa menyimpulkan semacam itu. Ya semoga kesimpulan saya keliru aja, gitu. Oke, baik. Prof, tapi kalau istilah Islamofobia itu dalam konstruksi hukum di Indonesia itu ada bahasanya nggak sih, Prof? Dari sisi hukum? Dari sisi hukum. Nah, itu nanti kalau sudah masuk ke rasisme, itu kita punya undang-undang nomor 40 tahun 2008, Mas. Itu ada undang-undang tentang rasisme. Nah, jadi itu nanti yang mungkin bisa kita katakan kalau memang itu nanti betul-betul ya Pak Prof. Budi Santoso Purwokartiko ini melakukan. Tapi ini kalau dilihat dari sisi pernyataan saja itu sudah memenuhi unsur delik. Itu masuk ke rasisme. Nanti kita akan bahas itu. Jadi kalau kita bisa lihat di Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 itu apa yang dinyatakan dan itu boleh dikatakan kita dipublikasikan oleh beliau itu nanti bisa masuk ke delik tentang
penghapusan tindak pidana diskriminasi itu ya terkait dengan ras ya. Oke, baik. Tadi Prof jenengan menyinggung terkait dengan alasan ya kenapa sih banyak lahir akademisi seperti Prof Budi ini. Ya Prof ya. Tadi ada isu lingkungan. Tapi selain itu ada lagi nggak Prof? Selain dari lingkungan dan mungkin pengalaman subjektif dia. Iya betul. Pengalaman subjektif di luar negeri misalnya ya. Itu kan juga mempengaruhi. Tapi itu kompleks ya, kalau saya katakan lingkungan yang sangat kompleks sehingga membentuk mindset orang itu bisa demikian itu karena belum lagi persoalan misalnya tentang tadi saya sebut tentang kepentingan itu ya, kepentingan ya, jadi ada vested interest. Kira-kira apa yang diharapkan dengan pernyataan itu, apakah misalnya ya ini yang dalam sisi politis kan bisa jadi beliau ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari rektor misalnya, setelah ini turun, bisa jadi kementeri atau apa, karena kan era sekarang ini orang-orang yang justru yang demikian itu malah selamat gitu loh ya. Maaf ya, malah selamat. Jadi mungkin bukan apa-apa ya maksud saya. Ini ada kemungkinan buruk di situ kalau saya lihat ya. Ya tadi semoga saja dugaan saya keliru. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang sudah pengalaman lampau itu pernyataan-pernyataan semacam itu tuh kalau ini orang ini maksudnya Prof ini masuk ke jaringan yang ini ya, maksudnya yang saya kira kita tahu sendirilah ya, itu bisa justru selamat tadi. Mungkin malah setelah ini diangkat jadi menteri ya, saya tidak tahu untuk reshuffle kabinet. Masih ingat juga saya Prof soal ini rektor IAIN kalau nggak salah yang menyinggung cadar. Sekarang kan jadi BPIP. Nah, makanya itu loh maksud saya gitu loh. Anda tahu ya. Iya. Tapi semoga saja dugaan saya keliru gitu aja. Saya tidak semoga Prof. Terlalu ya nanti dikira suudon semua kan repot juga saya. Oke, Prof, terakhir Prof, pertanyaan dari saya Prof. Kalau kita teliti satu persatu kalimat di statusnya Prof Budi ini yang menurut jenengan tuh yang mana sih yang paling berbahaya? Kalau saya lihat itu dari awal sampai akhir ujung itu ya berbahaya semua ya. Memang tadi dua kalimat tadi yang utama jenengan sebut tadi sudah betul semacam itu, mungkin itu yang paling bahaya. Tapi dari awal sampai akhir kan kita bisa pisahkan kenapa sampai muncul pernyataan yang soal pakaian kadrun, pakaian gurun dan seterusnya itu kan itu saya kira juga tidak pas, yang langit dan bumi itu enggak pasnya. Ada beberapa yang berusaha sampaikan di sini. Yang pertama kalimat-kalimat itu sebenarnya menunjukkan ketakutan ya manusia gurun, atau lebih tepatnya itu kadrun lah yang sekarang disebut itu kan kadrun ya, kadal gurun ya. Yang saya kira ketakutan itu sifatnya irasional ya, khususnya terhadap simbol-simbol syariah Islam, misalnya jilbab ya, kerudung, jenggot, celana cingkrang, dan juga persoalan salam. Tadi kan ucapan yang khas itu justru didudukan sebagai hal yang wah ini kan bahasa langit, ini bahasa orang bumi. Insya Allah, barokallah, qadarullah. Kan itu kan. Lah bagaimana ini kok bisa dikatakan sebagai suatu hal yang menurut saya, lu kok malah ditakuti dan dihindari, maksud saya begitu. Ya, betul. Ini kan bahasa-bahasa yang saya kira bahasa khas sebagai seorang muslim, memang begitu, disuruh begitu kan itu kan. Betul. Kalau engkau berjanji katakanlah dengan insya Allah. Loh itu tuntunan Allah. Karena kita tidak tahu next day atau jam ke depan atau sampai kok malah mikir tahun. Hari-hari depan itu kita nggak tahu kok. Maka apa? Bahasa itu sebenarnya juga bolehlah orang mengatakan bahasa langit, tapi ini kan digunakan oleh manusia di bumi gitu loh. Nah, bahkan saya itu ini Prof, punya pengalaman berinteraksi dengan non-muslim, mereka itu banyak pakai insya Allah juga Prof. Makanya itu karena lingkungan kan, karena sering juga berinteraksi dengan Mas Aab kan gitu. Nah saya teruskan tadi, apakah beliau itu Prof Kartiko ini tidak tahu bahwa yang dia sebut bahasa langit itu memang diperuntukkan untuk manusia yang ada di bumi, dan itu dituntun oleh Allah. Apa beliau juga tahu tidak tahu misalnya terkait dengan pakaian, bukankah manusia itu baik laki maupun perempuan diwajibkan untuk menutup aurat kan itu kan. Nah itu bahasa-bahasa yang semacam itu kok malah kemudian diungkapkan gitu loh sebagai
sesuatu hal yang menurutnya kok malah, ini asing ini. Kenapa mahasiswa harus pakai pakaian gurun? Loh, ini piye gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan ini, saya mengatakan beliau itu mengalami ketakutan yang irasional. Atau mungkin kita sebut namanya sekuler dan juga Islamofobia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga menunjukkan bahwa misi yang diemban oleh Prof. Kartiko ini memimpikan manusia, atau dalam ini pelajar, dosen, dan juga pemimpin masa depan itu punya pola pikir yang membumi dengan hedonis, rasis, fasis, dan xenofobia. Ini kalau kita agak kejam sedikit ya, itu pernyataan itu bisa kita simbol ke sana. Nah, karakter ini kan sebenarnya justru apa? Bertentangan dengan sistem internasional kita yang konon ya ini dikatakan sebagai sistem yang terbaik, apa namanya demokrasi. Ya, menurut penganutnya ini namanya demokrasi. Kenapa? Ini terjadi suatu hal yang sangat ironi. Demokratis tetapi diktator, anti keragaman kan itu kan? Rasis, fasis, itu nama demokrasi apa? Bukan, itu totaliter itu. Lalu kalau kita kaitkan dengan negara kita loh, lalu di mana ini Pancasila? Lalu di mana konstitusi kita? Nah, apa Pancasila itu mau diperas itu ya jadi Ekasila namanya gotong royong itu. Loh, Nek, gotong royong selesai, Mas. Mau rasis, mau fasis, mau apa lagi? Xenofobia, yang penting gotong royong. Itu kan bagaimana menyelesaikan masalah negeri ini? Yang penting gotong royong. Peduli apa soal ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, atau keadilan sosial? Enggak penting gitu loh. Yang penting tadi persatuan dan juga tercapai tujuan hedonis dengan menghalalkan semua cara. Nah, ini saya katakan kan tanpa orientasi kerohanian. Apalagi kok persoalan spiritualitas. Maka saya katakan pemikiran yang demikian itu namanya disorientasi. Ya, mengalami disorientasi. Pertama Islamofobia, yang kedua disorientasi. Yang ketiga, ini belum selesai nih, saya mumpung ini ya kesempatan saya untuk bicara ini. Boleh. Nah, tulisan Profesor Budi ini juga menunjukkan adanya ketidakselarasan pemenuhan kebutuhan hakikat hidup manusia, Mas. Di samping sebagai makhluk berbadan jasmani, manusia juga berjiwa rohani, kan itu kan? Di samping sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial. Yang harus ngerti bagaimana berrelasi dengan temannya, dengan socius ya, itu kan berkawan. Tentu harus menghargai perbedaan-perbedaan, tidak rasis dan seterusnya. Selain itu juga manusia itu sebagai makhluk mandiri, tetapi juga sebagai makhluk Allah. Yang apa? Tunduk pada bagaimana Allah mengatur. Nah, justru pemikiran beliau itu menurut saya menyimpang dari konsep, ini kita punya filsuf ya, juga negarawan di Indonesia namanya Noto Nagoro. Ya, Profesor Noto Nagoro itu yang memikirkan persoalan bagaimana manusia Indonesia disebut sebagai manusia monopluralis. Kan itu. Nah, keadaan ini kalau kita sebut, simpulkan ya, ini yang disebut pemikiran yang disharmoni. Nah, kemudian yang berikutnya, narasi yang dibuat oleh Prof. Budi Santoso Purwokartiko ini juga bisa memecah belah bangsa Indonesia secara vertikal maupun secara horizontal. Karena apa? Beliau itu mengkotak-kotakkan mahasiswa, atau mungkin juga orang lain ya, terutama mahasiswa ini secara diametral antara yang moderat dengan radikal, antara yang suka demo dengan yang tidak suka demo kan itu kan, antara yang melangit dan membumi. Ya jadi tulisan ini justru tidak menyatukan keragaman, tetapi berpotensi memecah belah anak bangsa. Berarti apa? Pemikiran beliau itu bersifat disintegratif. Nah, tadi terakhir nih kalau kita kaitkan dengan persoalan rasisme, Mas, pernyataan-pernyataan tadi sebenarnya kalau kita ukur dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, itu bisa terjerat itu, Mas. Kenapa? Karena tindakan diskriminatif ras dan etnis itu bisa berupa ini, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan ini. Membuat tulisan atau gambar yang ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat
atau dibaca oleh orang lain. Nah, kira-kira yang ditulis beliau itu dilihat orang lain nggak? Oh, ini dilihat viral. Viral. Beliau langsung nulis itu kalau nggak salah di Facebooknya atau di Twitter itu. Di Facebook nulisnya itu. Nah, di Facebook ini kan Facebook termasuk media sosial kan, Mas. Itu bisa dilihat oleh siapapun di situ. Nah, jadi kalau yang tadi dikatakan Prof. Budi itu sudah masuk sebagai tindakan rasisme sebenarnya. Nah, tindakan rasisme itu juga ada ancamannya. Itu misalnya kita lihat di pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pembelian berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana tadi disebut dengan di pasal 4 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Lalu di pasal-pasal berikutnya diterangkan itu tentang bagaimana seseorang bisa dipidana karena melakukan juga kebencian tadi ya, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan tadi diskriminasi ras dan etnis tadi di pasal 4 huruf B dan seterusnya. Itu ancamannya bisa 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, kalau lihat semacam ini, ya kan ini kalau memperkarakan ya kalau mau diteruskan itu ya beliau itu bisa kita lihat tindakan dan sikap itu kan bisa kita lihat sebenarnya, bisa kita teliti dan kita telusuri Mas Rusya. Beliau kan pewawancara ya tim seleksi LPDP ya. Nah sudah berapa banyak kira-kira ya? Kira-kira ini itu bisa diteliti. Berapa banyak siswa yang berjilbab atau siswa yang Islami pinter yang seharusnya mendapatkan beasiswa tapi disingkirkan oleh beliau. Ada enggak? Ini bisa dilacak loh Mas. Iya. Perlu nah, kalau dilacak ya, Prof. Iya, negara barat aja udah ngomong rasis itu langsung. Lo sepak bola aja loh Mas. Rasis betul. keluar kok gitu loh. Betul. Apalagi ini negara Pancasila katanya kan. Kok sampai perbuatan rasis ini dibiarkan. Jangan sampai itu. Paling tidak menurut saya ini harus ada teguran ya. Teguran dari Kementerian Pendidikan dan Ristek ya, Kemendikbud Ristek. Ya, ini harus ditegur. Harus ada peneguran begini. Atau di ITK sendiri harus mengadakan sidang namanya DKKE. Ini saya kira tindakan yang sudah rasis ya, sudah bisa digolongkan sebagai tindakan rasis dan berpotensi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tadi tentang penghapusan tindak pidana diskriminasi terhadap ras ya, agama dan juga aliran itu ya. Judulnya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Itu diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 gitu. Oke, baik. Artinya secara keseluruhan sikap rasisme Prof. Budi ini bisa dipidana sekali ya, Prof. Iya, kalau terbukti itu bisa dipidana. Oke, baik Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa sampai kita di pertanyaan keempat. Ya, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini karena kita senantiasa akan mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.